Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kembali lagi bersama saya di YouTube Mariana Rosida M2 Channel. Semoga kita yang menonton saat ini dalam kondisi sehat walafiat dan selalu bahagia. Terima kasih sudah berkunjung di YouTube Mariana Rosida M2 Channel. Dan tentunya saat ini saya akan berkesempatan memaparkan tentunya daftar-daftar nama akun yang tentunya sangat dibutuhkan bagi teman-teman yang suka sama pelajaran akuntansi, karena ini sangat membantu kita di dalam mengerjakan materi akuntansi, di mana akunnya menggunakan istilah dalam bahasa Inggris. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa di like, di komen, tentu di subscribe ya. Jangan lupa diklik loncengnya supaya untuk mendapatkan materi-materi akuntansi yang selanjutnya. Tentu setiap materi yang saya tampilkan itu ada link saya masukkan di dalam deskripsi. Silakan di download. Semoga ini sangat membantu bagi kita semua dalam belajar akuntansi. Oke, baiklah, kita akan mendalami istilah-istilah akun dalam bahasa Inggris, khususnya di pelajaran akuntansi. Nah, tentunya kita harus memahami di dalam pelajaran akuntansi itu terdapat yang namanya itu akun atau disebut dengan perkiraan, di mana akun ini memiliki berbagai macam atau ada jenisnya. Nah, di sini sudah saya uraikan ya supaya membantu kita untuk memahami kelompok-kelompok akun tersebut. Karena dengan ada kelompok akun ini tentu kita akan memahami klasifikasi setiap akun. Nah, contoh yang pertama di sini yang harta. Harta itu bisa kita istilahkan aset atau dia masuk ke istilah aktiva. Seperti itu. Nah, harta itu tentu dibagi atas dua. Di sini ada harta lancar dan harta tidak lancar tentunya. Ya. Harta lancar itu berarti harta yang dalam penggunaannya itu dalam waktu kurang dari 1 tahun. Nah, sementara harta tidak lancar tentu dalam penggunaannya itu lebih dari 1 tahun. Seperti itu ya kira-kira ya. Nah, selanjutnya harta tak berwujud. Di sini harta tak berwujud itu tentu berhubungan dengan merek dagang, goodwill, paten, hak cipta, dan lain sebagainya. Harta tetap ini, harta tetap contohnya di sini ada gedung, mobil, mesin, peralatan. Jadi kalau harta tetap ini seperti yang saya sampaikan barusan, tentu masa penggunanya lebih dari 1 tahun. Contohnya di sini ada gedung, mobil, mesin. Dan perlu kita pahami harta tetap ini tentu ada penyusutannya. Seperti itu ya. Dan harta lainnya. Masih ingat di YouTube saya sebelumnya dalam penentuan debit kredit, kalau di harta ini posisi bertambah itu debit, posisi berkurang kredit. Kita masuk ke akun kewajiban atau bisa kita sebut utang atau fasipa atau liabilities. Jadi sama aja istilahnya ini ya. Nah, utang kewajiban ya yang memang harus kita bayar dalam pada waktu tertentu. Nah, utang itu ada berbagai jenis. Ya, di sini ada utang lancar, jangka panjang, utang lain-lain. Nah, untuk penempatan posisi debit kredit, utang itu bertambah masuk ke kredit, utang berkurang masuk debit. Seperti itu ya. Nah, jadi ini ada jenis-jenis utangnya. Selanjutnya untuk modal, kapital sama ya, atau equality. Nah,
Modal. Nah, contohnya sini ada modal di sektor private, modal komoditas, laba ditahan, agen saham. Nah, ini contoh-contoh modal. Dan selanjutnya ada yang berikutnya itu ya, sebelum masuk ke sini tuh ada yang keempat tuh pendapatan, ya, pendapatan dan beban. Nah, selanjutnya kita masuk ke nama-nama perkiraan akun dan istilah dalam bahasa Inggris. Nah, ini terdapat yang pertama itu akun aset atau harta. Ini ya. Current asset harta lancar, cash in bank, kas di bank, petty cash, account receivable, allowance for debt, furniture and features, interest receivable, notes payable, merchandise inventory, market security supplies, store supplies, office supplies, private. Private ini dibayar di muka, private. Kalau advertising expense itu beban. Jadi ini private advertising, iklan dibayar di muka. Private expense, beban-beban dibayar di muka. Insurance, private rent. Nah, berarti private ini artinya dibayar di muka. Seperti itu. Selanjutnya di sini long term, investasi jangka panjang. Investasi in bond. Nah, seperti itu ya, itu istilah-istilah yang sering kita gunakan dalam mengerjakan akuntansi versi istilah bahasa Inggris. Fixed asset, harta tetap, equipment, peralatan. Ini akun-akun yang sering muncul ya apabila kita menggunakan versi akun bahasa Inggris. Biasanya di dalam perkuliahan itu materi-materi pelajarannya itu akun-akunnya sudah menggunakan bahasa Inggris beserta buku-bukunya. Dan untuk anak-anak SMK, saya rasa di kelas 10 saya rasa sudah mempelajari akun-akun bahasa Inggris. Nah, untuk itu tidak ada salahnya bagi kita untuk mendalaminya lagi ya. Di sini ada accumulated depreciation of equipment, store equipment. Nah, ini akumulasi penyusutan peralatan toko. Jadi accumulated, tinggal kita gantikan ini depannya apa yang mau disusut. Seperti itu ya. Accumulated depreciation, akumulasi penyusutan. Depreciation itu penyusutan. Seperti itu. Ini penyusutan aktiva tetap semua. Aktiva tetap yang disusutkan tentunya akunnya seperti ini. Ya, tinggal kita ganti aktiva tetap apa yang mau disusutkan. Seperti itu ya. Ini ada fade in, PPN masukan. Fade in, PPN masukan. Nah, selanjutnya di sini ada harta tidak berwujud. Goodwill, franchise, leasing. Nah, seperti itu. Liabilities, kita masuk ke utang, kewajiban. Liabilities, kewajiban atau utang. Nah, turunannya atau nama-nama bagian akunnya, account payable. Ini sering digunakan ya teman-teman. Utang dagang, bank payable, utang bank, bond payable, interest payable. Jadi payable di sini utang. Utang, notes payable, utang wesel, salaries payable, utang gaji, tax payable, utang pajak. Nah, seperti itu. Selanjutnya di sini accrued expense, utang biaya. Fade out, PPN keluaran. Nah, ini akun-akun yang sering kita gunakan, kita temukan pada saat kita melakukan transaksi atau mengerjakan siklus akuntansi seperti itu maksudnya. Nah, ini equity modal. Nah, fade of capital, right driving dividend. Nah, income summary. Nah, tentunya ini semua dapat membantu kita mengerjakan siklus ya. Kita masuk ke revenue, pendapatan. Nah, terdapat sales return, sales discount, commission income, sini consumer income. Nah, ada fair income, fees earned, income from joint venture, interest income, ini pendapatan bunga, other income, pendapatan lain-lain, recovery income, pendapatan diterima kembali, ini rent income, pendapatan sewa, purchase. Nah, ini purchase, sales, itu selalu kita temukan. Pembelian, purchase return, return pembelian, purchase discount, potongan pembelian, cost of goods sold. Ini COGS kita singkat, yaitu harga pokok penjualan. Ini semua akun-akun selalu kita temukan ya teman-teman.
Nah, ini expense atau biaya. Nah, ini semua beban-beban ya. Beban-beban kalau bertambah masuk mana teman-teman? Tentunya masuk ke debit. Kalau berkurang dia kredit. Tadi kalau pendapatan atau penjualan justru kalau dia bertambah masuk kredit, kalau berkurang debit. Kebalikannya ya. Nah, ini beban-beban semua ya. Beban iklan, beban telepon, beban perlengkapan, beban kerugian, beban penyusutan, beban asuransi, beban sewa, beban gaji upah. Nah, ini beban-beban. Expense. Expense itu beban. Nah, ini other operating expense, biaya operasi lainnya. Ini semuanya lengkap sekali untuk membantu teman-teman dalam mengerjakan siklus akuntansi dengan versi bahasa Inggris. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, saya kira ini dulu ya untuk pemaparannya, karena saya tampilkan ini di YouTube karena menurut saya ini sangat penting sekali bagi kita untuk mengerjakan dengan versi bahasa Inggrisnya tentunya. Untuk teman-teman kita yang ingin filenya silakan diambil di deskripsi ya. Saya selalu menampilkan tampilan YouTube saya, itu saya bagikan linknya, link materinya di deskripsi. Oke, baik teman-teman, jangan lupa di subscribe ya. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Salam sehat, salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.